pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama orang ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Orang Niniwe tanpa tanda mujizat, datanglah Yunus, diberitakan firman dari Tuhan, mereka bertobat. Tetapi angkatan yang jahat ini sudah berulang-ulang tanda mujizat diberitahu, disampaikan, dinyatakan di depan mata mereka. Tetap saja dia mau mencoba terus, berikan aku tanda. Ayat 42-nya, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Jadi Yesus adalah peraga dari hikmat Tuhan, hikmat dari Bapa. Dia melebihi dari Yunus dan melebihi daripada Salomo. Jadi angkatan jahat itu tidak mau bertobat, Bang Juma. Maka jelas yang Abang katakan tadi panjang lebar, bahwa mereka lah memang yang patut dihukum. Nah, lanjut Bang Juma, di dalam saya baca ini dulu, Yohanes 7 ayat 19. Yesus mengatakan begini, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Maka itu tepat Tuhan bicara di dalam Yeremia 31 ayat 32-33. Aku akan membuat perjanjian yang baru. Karena perjanjian yang pertama telah mereka ingkari. Tidak ada satu manusia dapat melaksanakan itu. Maka aku akan membuat perjanjian yang baru. Aku akan menulis hukumku di dalam akal budi mereka dan menaruhnya dalam hati mereka. Yesus di dalam Matius 5 ayat 17 menggenapi hukum Taurat. Di dalam hati Yesus dan akal budi Yesus itulah hukum Taurat itu ditulis dan ditaruh di dalam dirinya. Sehingga terjadi perubahan. Maka Lukas 16 ayat 14 mengatakan bahwa hukum Taurat berlaku hanya sampai Yohanes Pembaptis. Waktu Yohanes Pembaptis datang, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun dalam pengajarannya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yesus adalah hikmat. Saya coba baca dalam Roma 16 ayat 27. Bagi dia, Bapa, satu-satunya Elohim yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Jadi hikmat Bapa yang tidak nampak, yang abstrak, tidak bisa kita lihat, nyata di dalam hidupnya Yesus. Itulah yang Yesus katakan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Elohim, nyata di dalam diri anak manusia yang namanya Yesus. Nah, Yesus inilah hidupnya yang harus kita teladani. Dan di dalam hidupnya Yesus itu hanya menaati perintah Bapa di dalam Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Begini dia. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Karena Bapa itu kasih, hukum utamanya juga pasti kasih. Jadi kalau orang tinggal di dalam kasih, dia selesai dalam melaksanakan seluruh hukum. Karena di dalam kasih tidak berbuat jahat. Orang yang mengasihi tidak berbuat jahat. Hukum bicara tentang kejahatan. Jadi orang berbuat jahat yang dihukum. Orang yang melanggar karena berbuat jahat terhadap sesama manusia, dia dihukum. Tapi kalau orang yang mengasihi, dia tidak akan berbuat jahat terhadap sesamanya. Walaupun di dalam 1 Timotius 1 ayat 8, 9, 10 dikatakan demikian. 1 Timotius 1 ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik, orang berdosa, bagi orang duniawi, dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya.
Bang Zuma, saya akan lanjutkan ke dalam Efesus 2 ayat 15. Mengapa Paulus mengatakan hukum Taurat dan segala ketentuannya telah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib? Ini dia penjelasannya di dalam ini dia. Bang Suki mungkin bisa disampaikan ke poin-poinnya. Bang Suki silakan lanjut. Poin-poinnya. Oke, ini dulu cepat ya. Jadi apa maksudnya membatalkan hukum Taurat di Efesus 2 ayat 15? Kita harus perhatikan di Efesus 2 ayat 14. Di situ ada permusuhan. Permusuhan, dia harus membongkar tembok pemisah. Karena mereka bangsa Yahudi itu, mereka memiliki identitas ritual, seremoni, sipil yang mana di luar bangsa itu tidak ada, tidak memiliki, sehingga mereka merasa superior, merasa paling diutamakan, sehingga sombong. Itulah yang dibatalkan oleh Paulus. Berikut juga dengan tentang sunat, aturan makanan halal haram, juga perayaan-perayaan hari raya. Itu dibatalkan supaya tidak terjadi lagi permusuhan dan terjadilah perdamaian di antara kedua bangsa, yaitu bangsa Israel dan bangsa kafir yang diwakili oleh bangsa Yunani. Dengan matinya Yesus, maka seluruh hukum Taurat dan ketentuannya dibatalkan. Tetapi hukum yang utama, yaitu hukum moral, itu tetap teguh, sebab di dalam Roma 3 ayat 31, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Jadi iman kepada Yesus semua sama sekali sebaliknya tidak kami meneguhkannya. Jadi Bang Zuma, yang dibatalkan itu adalah identitas dari bangsa Yahudi itu, sehingga tidak lagi terjadi permusuhan. Karena Tuhan itu Tuhan semua manusia, dia harus menyelamatkan semua bangsa. Ya, lanjut Bang, terima kasih. Sebenarnya ini kita sia-sia buang-buang waktu. Karena biar bagaimanapun saya menjelaskan, Saudara Suki tetap akan ngotot mengajarkan ajaran Romawi Yunani yang tidak suka dengan aturan Tuhan. Lukas 16 nomor 17, Yesus sendiri yang berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyat daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Itu ucapan Yesus. Tapi orang-orang yang tidak suka dengan firman Tuhan, tidak suka dengan aturan Tuhan, yang mau hidup bebas seperti binatang, akan selalu aja ada dalil untuk membantah ajaran Yesus. Tadi Matius 5 nomor 19 tidak dibantah. Hanya mencari alasan-alasan untuk kemudian melegalkan ajaran memakan segala apa yang dilarang oleh Tuhan. Untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Tuhan. Tapi yang perlu dipahami di sini adalah hukum-hukum Tuhan sebenarnya yang hubungannya sama sekali dengan orang Kristen. Tapi kenapa orang Kristen itu selalu mengatakan hukum Taurat itu batal? Itu senjata untuk supaya menenangkan orang-orang yang dimurtadkan menjadi pengikut Yesus Kristus yang keluar dari kubur, untuk merasa diri mereka itu sudah berada pada koridor yang benar. Padahal hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Ulangan 5 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ulangan 33 nomor 1 sampai 4. Hukum Taurat itu tidak berlaku untuk bangsa lain. Kenapa Kristen sibuk? Ini sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Dia telah membatalkan. Untuk apa batal? Kristen mau makan babi kek, mau makan gajah, mau makan kuda nil, ular naga. Tidak ada larangan bagi Kristen. Sedikit pun tidak ada firman Tuhan yang datang kepada Kristen. Mana coba firman Tuhan yang datang kepada Kristen? Ada enggak? Wahai Kristen, janganlah engkau makan walang sangit. Ada enggak? Wahai Kristen, janganlah kau makan ubur-ubur. Ada? Enggak ada. Perintah-perintah larangan dan perintah untuk ketaatan itu hanya datang kepada Bani Israel dan Bani Ismail. Tidak ada untuk Kristen. Jadi kenapa harus sibuk? Sudah dibatalkan, enggak ada lagi. Kami tidak lagi melakukan itu seremonial, bla bla bla. Memang ada apa hubungannya hukum Taurat itu dengan Kristen?
Sejak kapan kemudian hukum Taurat itu berlaku untuk Kristen sehingga harus batal untuk Kristen? Itu kan cuma pepesan kosong doang. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa hukum Taurat itu untuk di luar Bani Israel. Begitu juga Musa. Tidak pernah Musa kemudian mengajarkan hukum Taurat itu untuk bangsa asing. Gak ada. Bahkan sampai hari ini agama Yudaism atau Yahudi itu bukan agama syiar. Mereka tidak mengajarkan agama Yahudi kepada non-Yahudi. Buktinya apa? Kristen sudah berabad-abad, bahkan sudah ribuan tahun berdiri agama Kristen di Athena, di Antioquia. Tapi apakah kemudian hukum Taurat itu batal bagi pemiliknya? Tidak. Hukum Taurat ya hukum Taurat, berjalan untuk Yahudi, bagi kaumnya Yakub. Karena memang itu hukum Tuhan untuk mereka. Kristen aja ini yang sibuk sendiri. Wah, kami nggak makan babi lagi. Tompel, sejak kapan babi haram untuk kau? Kami ini tidak ibadah sabat lagi, tapi kami minggu, karena semua hari adalah hari. Emang sabat itu kapan diperintahkan kepada kau? Kapan? Kami ini enggak sunat kulub lagi. Kami ini sunat matamu suwe. Memang sejak kapan perintah sunat itu datang kepada kau Kristen? Ya sibuk-sibuk sendiri. Kami enggak lagi ini, kami sekarang ajaran kasih. Ya udah, kasih aja, ngapain kau batalkan hukumnya agama orang? Oh, di kami itu enggak ada Bang Suma yang kayak begitu. Yang ada sama kami itu adalah kami ini tidak lagi menjalankan apa yang menjadi perintah Taurat. Sejak kapan memang itu perintah Taurat untuk kalian? Sejak kapan? Kapan Tuhan berfirman kepada orang Athena? Kapan Tuhan berfirman kepada orang Roma? Kapan Tuhan berfirman kepada orang Belanda yang datang membawa ajaran Kristen ke Indonesia? Kapan? Yang betul untuk orang-orang Roma, kitab Roma nomor 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Theos telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Torah dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Theos karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Itu yang betul. Tidak ada itu hukum Torah dulu. Hukum Torah itu hanya Bani Israel. Kebenaran versi Kristen itu seperti Roma 3 nomor 22. Kebenaran adalah karena iman dalam Yesus. Nah, sekarang ada nggak perintah wajib dari Tuhannya Yahudi kepada orang Kristen? Nggak ada. Wahai orang-orang di luar Yahudi, janganlah engkau makan babi ya. Janganlah kau mengharamkan dirimu babi ya. Janganlah kau sunatkan dirimu ya, karena hukum-hukum ini hanya untuk Israel. Kalau kalian bebas, kalian mau apa aja boleh. Emang ada kayak gitu? Nggak ada. Paulus bikin aturan sendiri untuk kaumnya, yaitu orang Roma dan orang Athena. Kaumnya Paulus, Galatia 1:15, aku diutus kepada non-Yahudi. Titik. Apa kitab yang Paulus kemudian punya? 13 kitab, yaitu kitabnya Kristen. Gak usah bawa-bawa Torah. Kami gak disunat lagi bang, karena kami udah ditebus Yesus. Sejak kapan hukum Torah berlaku sampai harus Yesus mati untuk nebus kutuk hukum Torah? Aneh orang-orang ini. Jadi sekali lagi saya katakan, Kristen itu hanya karena terlanjur Kristen aja. Mereka kehilangan jati diri. Kenapa? Mereka mengatakan hukum Torah milik orang kok, orang Yahudi. Mereka mengatakan Yesus telah menebus kami dari Taurat. Sejak kapan Taurat itu memang untuk kalian? Di mana itu dalilnya? Coba tunjukkan dalam Torah, Kejadian sampai kitab Imamat itu di mana tertulis kalau hukum Torah yang datang kepada Musa itu untuk Kristen? Di mana? Gak ada. Tapi Paulus mengaku aku diutus kepada non-Yahudi. Inilah yang terjadi dalam Kejadian 49 nomor 27. Bahwa keturunan Benyamin seperti serigala merampok ajaran Torah pada pagi hari, membagi-bagikan pada sore hari kepada orang Roma dan Yunani. Inilah sehingga ada akibatnya muncullah Kristen, hasil daripada orang-orang keturunan Benyamin menggenapi nubuatan kalau keturunan Benyamin berlaku seperti serigala dan merampas ajaran Yahudi, memberikan kepada bangsa lain. Lahirlah agama Kristen. Itu fakta.
Itu real, tidak bisa dibantah. Tidak akan ada yang bisa menemukan adanya perintah-perintah dalam hukum Taurat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk non-Yahudi. Jadi Saudara Suki hanya menjelaskan Efesus 2 nomor 15. Emang apa hubungannya dengan Kristen? Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalam. Untuk siapa? Untuk Kristen. Memang sejak kapan? Sejak kapan hukum Taurat itu untuk Kristen? Sejak kapan? Yang terakhir, ketika Yesus datang sebagai role model katanya, sebagai yang harus dicontohi, sebagai harus diteladani. Apakah hari ini Kristen telah mencontoh dan meneladani hidup Yesus? Nahi, tidak. Kenapa? Karena ketika andai saja orang Kristen meneladani hidup Yesus, maka mereka tidak akan menjadi Kristen, tetapi mereka akan menjadi Yudaism. Tadi di awal saya bertanya, apakah Yesus hidup itu seperti Kristen? Kata Saudara Suki, tidak. Berarti yang diteladani oleh orang Kristen bukan Yesus, tetapi sibilisisis yang datang dalam nama Yesus. Saya kira begitu, saudara. Terlalu panjang lebar kita kemudian mendengarkan Saudara Suki, tapi poinnya ya cuma doktrin dogma ala Athena ala Roma. Begitu, saudara. Saya menghargai pendapat Ya, saudara, betul tapi itu, Bang, betul. tidak ada Berarti nggak nilai ada yang bisa sanggahan, didapatkan gitu. Ya silakan. Dari tadi nggak ada sanggahan, Bang. Betul, Bang. Nggak ada sanggahan dari tadi. Ya. Mungkin ada yang lain mau gantiin yang Kristen. Saya Boleh saya saya sebentar. dulu boleh. Nah, ini tutup botol ini yang mau ngomong, silakan. Lanjut Bang Iya. Roswani, boleh gantian. Saya dulu kah? Biarkan saya berceramah dulu lah. Oh, ya, Kenapa boleh. Anda ini? Begini, Adam memang memakan satu buah, tapi buah itu adalah sumber segala pengetahuan tentang dosa. Karena Adam memakan buah pengetahuan tentang dosa, maka anak-anak seluruh keturunan Adam akan diperkenalkan tentang dosa. Maka tentang penyaliban Kristus adalah penghapusan terhadap buah yang dimakan Adam itu, yaitu penghapusan buah dosa. Artinya, barang siapa yang masih mengenal dosa, maka dia akan berdosa. Barang siapa yang sudah gila, yang tidak kenal lagi tentang apa itu dosa, maka dia orang merdeka, yaitu anak-anak Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Botol, tutup botol yang dikasih roh, dengar. Kamu jangan bawa-bawa Adam ya. Telah mewariskan. Yang Adam wariskan itu adalah ilmu pengetahuan, sehingga keturunannya mampu membedakan antara baik dan jahat. Kamu coba baca di dalam Roma 5 nomor 13. Baca itu. Kalau perlu tulis besar-besar. Tulis di dindingmu, dinding kamarmu, supaya setiap kau tidur, kau baca itu dulu. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Dosa Adam itu tidak diperhitungkan sampai kepada datangnya Taurat. Berarti terputus di situ, terputus. Tidak ada dosa yang diwariskan. Yang ada yang diwariskan itu hanyalah ilmu pengetahuan. Andai saja tidak ada makan ilmu pengetahuan, maka manusia khususnya ente akan hidup seperti binatang. Tapi sekarang kan juga sama aja kan, tidak ada aturan. Begitu saudara. Harusnya kita berterima kasih kepada Adam. Makanya kami umat Islam menyebutnya alaihi salam. Sementara kalian selalu sibuk aja mengutuk Adam. Gara-gara Adam ini. Musuh kali sama Adam, benci kali sama Adam. Tanpa Anda sadari, dengan memfitnah Adam, itu sama halnya Anda sudah kerasukan daripada setan. Kenapa saya mengatakan demikian?
Karena Tuhan mengatakan dalam Kejadian 3 nomor 15, dikatakan bahwa keturunan Adam dan keturunan iblis akan dibuat bermusuhan. Jadi siapa yang memusuhi Adam, berarti dia keturunan iblis. Di mana Adam mewariskan dosa? Di mana Adam dikutuk? Ada dalilnya? Tak ada dalilnya. Tapi kenapa kemudian saudara mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunan? Coba. Yang memusuhi Adam hanya keturunan iblis. Kalau Anda bukan keturunan iblis, tapi Anda adalah keturunan Adam, berarti Anda adalah manusia yang sudah kerasukan setan. Karena yang membenci Adam itu hanya keturunan iblis. Tuhan mengatakan, katanya di dalam Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai iblis dan keturunan perempuan ini. Nah, memusuhi Adam sama halnya berasal dari keturunan iblis. Makanya ketika Yesus ingin disalib, ingin dibunuh, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dengan kata lain, siapa yang ingin menyalib Yesus, siapa yang ingin membunuh Yesus, bahkan berpikir aja, sekedar berpikir aja bahwa Yesus disalib, maka dia adalah iblis, kata Yesus. Nah, ada satu hal yang menarik tadi yang dijelaskan oleh saudara Suki terkait dengan Matius 12. Saudara, orang Farisi minta tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Sekarang orang Kristen menerima tanda itu enggak? Menerima. Makanya ada peringatan kebangkitan Yesus, ada peringatan kematian Yesus, ada peringatan kelahiran Yesus. Kenapa? Karena Kristen menerima tanda itu. Tanda angkatan jahat. Nih, tak kasih data di dalam khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2. Nomor 29, Petrus mengatakan begini. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dan Daud tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Elohim mengangkat sumpah, berjanji kepada Daud bahwa dia, Tuhan, akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Saya ulang, Tuhan bersumpah kepada Daud bahwa Tuhan akan mendudukkan salah satu dari keturunan Daud yang akan duduk di atas tahta Daud. Karena itu, dia telah melihat ke depan, Daud telah melihat ke depan, dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Bukan bangkit dari kubur maksudnya, tapi seperti bangkit dari keterpurukan Bani Israel. Maka di tengah-tengah mereka akan dibangkitkan, akan dilahirkan, akan dihadirkan seorang Mesias. Ketika Daud mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Jadi Mesias itu tidak akan ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan.